adalah sebuah syaitan yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti awliya'ahu dengan teman-teman setianya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, tetaplah takut kepada aku, kata Allah, in kuntum mu'minina, jika kalian betul-betul orang yang beriman. Nah, ini orang-orang yang beriman. Iblis dan bala tentaranya, syaitan, akan senantiasa, dan aulianya dan para teman-temannya, para pasukannya, senantiasa membuat was-was orang-orang beriman, memberikan rasa cemas, rasa takut. Namun kata Allah, wa khafuni, cukup engkau takut kepada aku, artinya cukup engkau jadikan aku pelindung, aku yang menjaga diri kalian. Wa la yahzunka, dan dari kata hazan, janganlah engkau bersedih. Ka itu kembali kepada Nabi Muhammad. Wa la yahzunka, jangan engkau bersedih wahai Muhammad, jangan engkau risau. Alladzina yusari'una fil kufri, alladzina, yaitu orang-orang yang yusari'una, yang gampang cepat, fil kufri, menjadi kafir. Jadi banyak umat Nabi Muhammad yusari'una fil kufri, mereka cepat sekali kufur. Innahum, sesungguhnya mereka, la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka tidak sekali-kali mampu membuat Allah sedikit pun rugi. Jadi Allah itu tidak dapat dirugikan. Yuridullah, Allah berkehendak, alla yaj'ala, tidak akan menjadikan lahum, kepada mereka, hazzan, bagian ataupun pahala. Mereka tidak diberikan pahala fil akhirah, di akhirat. Walahum, akan tetapi mereka mendapatkan azabun azimun, azab yang sangat besar, sangat pedih. Innal ladzina ishtaraw, sesungguhnya orang-orang yang membeli al-kufra bil iman, kekafiran dengan iman, artinya dia sudah beriman tetapi karena banyaknya hal-hal yang bisa membuatnya melepaskan imannya, maka dia menjadi kufur. Inilah orang-orang yang menjual beli keimanannya. Lan yadurrullaha syai'an, tidak merugikan Allah sama sekali. Kamu mau kufur, mau iman, kita mau kufur ataupun kita beriman, tidak sedikit pun kita merugikan Allah. Walahum azabun alimun, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tadi azabun azim, ini sekarang azabun alim. Azab yang besar tadi azim, ini azabun alim, azab yang pedih. Wala yahsabanna alladzina kafaru, wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali mengira alladzina kafaru, orang yang kafir, annama numli, bahwasanya kami akan berikan waktu yang lapang lahum, kepada mereka, khairun li anfusihim, baik bagi mereka. Innama numli lahum, sungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka, liyazdadu ithma, akan menambah dosanya saja. Ya, inilah yang pernah saya sampaikan, ya, bahwasanya kita yang masih hidup, bukan kita jangan mengira kita aman-aman begitu saja. Kita yang masih hidup ini, ya, kita berarti saya beranggapan dengan sesuai dengan ayat yang kita baca, bahwasanya kita masih belum cukup untuk membuat diri kita masuk ke dalam surga. Tidak cukup tiket kita masuk surga orang-orang yang masih hidup saat ini. Nah, Allah memberikan waktu yang tenggang, waktu yang banyak, ternyata liyasdadu ithma, untuk menambah dosa saja kepada kita. Ya, hati-hati yang kita masih hidup ini, kalau kita tidak manfaatkan waktu kita ini,
dengan sebaik-baiknya untuk ibadah yang terbaik kepadanya, maka hanya menjadi numli lahum liyazdadu isma, hanya waktu-waktu yang tenggang, hanya menambah dosa yang banyak. Ya sudah. Walahum azabun muhin. Nah, ini lagi sudah 3 macam azab ini. Dan bagi mereka azab muhin yang menghinakan. Ya. Ini bisa dikaji azab-azab, bentuk-bentuk azab-azabnya Allah. Ada yang azim, ada yang alim, ada yang muhin. Wah, ini besar sekali tadi kalau yang muhin. Muhin itu azab yang menghinakan. Maka Allah liyazarul mu'minin. Maka Allah tidak akan liyazar, membiarkan al-mu'minin, orang-orang beriman, alama antum, sebagaimana kondisi orang kafir, antum alaihim, kondisi kalian saat ini, hatta sehingga yamizal khabitha minat thayyib, dia mampu membedakan, yang memilah-milih al-khabith minat thayyib, mana yang buruk dan mana yang baik. Seorang beriman insyaallah diberikan kemampuan untuk bisa ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk. Wa maka Allah, dan Allah tidak akan yutli'akum, memperlihatkan kepada kalian alal ghaibi, hal-hal yang gaib. Walakin Allah, tetapi Allah yajtabi min rusulihi, akan tetapi Allah memilih min rusulihi, dari utusan-utusannya, rasul-rasulnya, mayyasha, dan juga siapapun yang dikehendakinya. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, falakum ajrun 'azim, maka bagi kalian mendapatkan ajr, pahala, 'azim, yang sangat besar. Ya. Jadi ini ada kemampuan yang diberikan kepada rasul-rasul, yaitu yutli'a al-ghaib, mutala'atul ghaib. Dan kata mutala' itu dia mampu mencerna sesuatu, al-ghaib, sesuatu yang ghaib. Artinya dia seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia suatu ketika berkhutbah, ya, di sela-sela khutbahnya dia langsung menyebutkan suatu perintah kepada kaum muslimin, naik ke atas gunung. Ya, kurang lebih mungkin kisahnya seperti itu. Nah, ini sementara khutbah ini. Nah, setelah khutbah baru kaget para sahabat, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau tadi menyampaikan hal begini? Sayyidina Umar hanya terdiam. Nanti umat Islam yang ternyata berperang, ya, karena pada saat itu ada kondisi juga perang, atau Sayyidina para sahabat yang lain berperang di negeri yang lain, di kampung yang lain. Ternyata di saat dia berperang, mereka mendengar suaranya Umar, mendengar suara Umar, bahwasanya disuruh naik ke atas gunung, dan tidak ada Umar di situ. Nah, itulah Sayyidina Umar juga termasuk diberikan mutala'atul ghaib. Dia mampu melihat kondisi yang tidak dilihat oleh kondisi orang, para sahabat. Ya, jadi bukan hanya Rasul, tapi mayyasha, orang yang dikehendaki. Ya, taruh orang katakan seperti apa ya, biasa orang bilang indigo dan sebagainya, Allah alam bisawab, dan hanya Allah yang menghendaki siapa yang diberikan kemampuan seperti itu. Kita lanjut, wala yahsabanna allazina, dan jangan sekali-kali mengira alladzina yabkhulun, orang-orang yang yabkhuluna, bakhil, kikir, apa lagi, sengket, pelit, itu semua ini, kikir, sengket, pelit, dan sebagainya. Bima atahumullah, dengan apa-apa yang diberi, apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadli, dari karunia-Nya, huwa khairan, bahwa itu sebuah khairul lahum, adalah kebaikan-baikannya,
jangan menganggap orang-orang yang kikir itu adalah kebaikan bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum. Akan tetapi kekikiran itu adalah syarrun, sesuatu yang sangat buruk lahum bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi. Tawwaqa itu artinya, itu hebatnya bahasa, kayanya kosakata bahasa. Kalau tawwaqa itu seperti tali kemudian diputar, dililit untuk dipakai untuk hukuman gantung. Nah, itu tawwaqa. Tawwaqatul maut itu tali yang dipakai untuk hukum gantung. Sayutawwaquna, kekikiran itu akan dililitkan di lehernya. Mabakhilu, terhadap apa-apa yang mereka kikirkan, di mana nanti akan dikalukan di yaumul kiamah, di hari kiamat. Walillahi mirathus samawati wal ardh, dan walillah, milik Allah, mirathus samawati wal ardh, ya, adalah mirathus samawati, apa-apa saja yang ada di langit dan bumi. Allah menggunakan kata mirath. Mirath itu dari kata waris. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah warisan Allah untuk kita. Warisan yang memang maksudnya kita betul-betul memanfaatkan semuanya yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Allahu bima ta'amaluna khabirun, dan Allah bima ta'amaluna, apapun yang kalian kerjakan, khabir. Ini diterjemahkan khabir itu lebih baik diterjemahkan maha teliti. Khabir itu maha teliti. Jadi Allah itu maha teliti, tidak pernah meleset. Kemudian ini hati-hati yang bakhil ini, teguran untuk kita yang masih menahan rezeki dari Allah untuk kita bagi. Ada kita punya ilmu, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya harta, apapun itu kita tahan untuk diri kita sendiri, kita tidak keluarkan, maka itu akan membahayakan. Syarrul lahum, syarrun, akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Makanya kalau di luar negeri itu uang itu diterjemahkan currency. Currency itu mengalir. Jadi memang air yang tidak mengalir itu akan membusuk banyak bakteri. Jadi air itu yang paling banyak bisa membawa bakteri itu air. Jadi kalau dia tidak bergerak, hati-hati. Nah, ini saya baru tahu ini. Hati-hati kalau ada produk yang kita gunakan seperti sabun cuci, odol, baru ditambahkan air, sampo yang sudah mau habis ditambahkan air, ternyata itu membuat bakteri. Ternyata berbahaya. Ya, air itu kalau mengendap lama di suatu tempat itu bahkan mengundang bakteri banyak. Ya, itu syarrul lahum. Kalau tidak dihadirkan yang itu akan menjadi syarr. Sama dengan harta kita. Kalau harta tidak dialirkan akan mengendap, akan merusak, akan syarr, akan mendatangkan banyak bencana kepada kita. Nah, masalah rezeki Allah sudah kasih tetap ternyata. Rezeki kita taruhlah 25. Terserah 25 apa. Allah kasih 50. Ya. Jadi pasti 25-nya lagi pasti Allah akan ambil. Nah, supaya stabil rezeki kita, maka 25-nya lagi itu kita keluarkan sedekahnya kah, infaknya, zakatnya. Itu supaya stabil. Yang tidak stabil itu tiba-tiba. Yang tidak stabil itu Allah bikin kita sakit, Allah bikin celaka, Allah kita hilangkan uang kita, dan sebagainya. Itu tidak stabil. Ya, jadi yang stabil itu kita sudah dikasih 25, nah kita cukup. Tapi kalau Allah sudah akan lebihkan menjadi 50, 25-nya pasti yang diambil. Yaitu yang kita tidak tahu berapa rezeki kita. Dia tidak tahu. Makanya fikih mengajarkan 2,5%. Cukup 2,5%. Kalau mau lebih aman ambil 10%-nya. Bukan hanya uang ya sebenarnya. Semua kita miliki. Sudahkah kita sedekahkan 10% nafas tak untuk di jalan Allah? Sudahkah kita sedekahkan mulut kita ini bicara kita 2,5% untuk di jalan Allah? Sudahkah tangan kita ini 2,5% dikeluarkan untuk di jalan Allah? Nah,
Makanya dengan ibadah sholat kita gerak, kita semangat, itu semua bersedekah kita infakkan harta yang kita Allah berikan kepada kita. Luar biasa. Kita lanjut. Ini luar biasa. Makin digaji ini ayat Al-Quran luar biasa. Ayat 181. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma fqina ghaitan muqitan. Kalau ada hujan, ya kita mohon ini nikmat. Saya itu suka sekali hujan. Bahkan saya biasa suruh anakku yang hujan-hujan. Karena itu air yang turun dari langit adalah dalam Al-Quran semuanya mendatangkan berkah, rahmat, ampunan, rezeki. Ya, rahmat 5 itu air hujan. Tidak ada yang bikin penyakit. Kita banjir dalam bikin penyakit. Yang pernah memang hujan saat itu, pada Allah kasih 5 itu dalam hujan. Nah, sebentar hujan-hujan ini yang mau sehat. Pada sami Allah, sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina, perkataan orang-orang yang qalu, yang mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah fakir. Nah, ada orang juga mengatakan begitu ya. Ya, kalau di sini terjemahkan, ditafsirkan orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka menganggap Allah itu fakir. Wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya raya. Walaupun tidak dikatakan, tetapi sikap-sikap kita menganggap Allah itu fakir. Kitalah aghniya. Kita menganggap saya semua yang urus ini. Makanya hati-hati dengan kalimat-kalimat kita yang seperti ini. Makanya itu orang beriman, kita ini belajar, sudah bisa diubah kalimat-kalimat kita dalam kehidupan kita. Seperti kepada anak kita, itu mina bodoh kok karena tidak belajar kok. Seakan-akan hanya belajar yang membuat kita pintar. Padahal seakan-akan kita bisa terjebak bahwasanya belajar itu yang membuat kita pintar. Padahal ada Allah yang menggerakkan kita belajar atau tidak belajar. Kalau Allah menghendaki, ya, kalau Allah menghendaki, Allah akan berikan pemahaman kepada kita. Seakan-akan kita mengatakan Allah itu fakir, tidak ada satu orangnya semua. Makan konak supaya kenyang. Bukan makanan yang membuat kita kenyang, tapi wasilah semuanya itu semuanya ijtihad, wasilah untuk bisa kita mendatangkan kekenyangan, mendapatkan kenyang dengan cara makan. Itu salah satunya. Dapatkan uang dengan cara bekerja, itu salah satunya. Bisa pintar, belajar supaya pintar, itu salah satunya. Jadi banyak cara yang Allah gunakan, karena Allah semua yang menggerakkan. Ini hati-hati, ini menegur kita sebenarnya. Innallaha fakir, Allah itu fakir, kita yang kaya, kita yang kuasa, kita yang semua lakukan. Padahal Allah semua yang gerakkan. Sanaktubu, kami akan mencatat, kata Allah, maqalu, apapun yang dia katakan. Artinya apa yang kita katakan itu Allah akan cash, bisa kita kasih. Kalau kita selalu bilang sakit, ya Allah pasti sakit. Wa qatlahumul anbiya, perbuatan mereka ini orang-orang yang mengatakan yang di zaman-zaman dahulu ini, mereka qatlahumul anbiya, membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Wa naqul, dan kami akan mengatakan kepada mereka, kata Allah, zuqu azabal hariq. Ini lagi, sudah berapa azab yang kita pelajari? Azabun azim, azabun alim, azabun muhin. Tambah lagi nih, azabul hariq, azab yang sangat membakar, serem. Banyak azab saja. Azabun azim, azabun alim, azabun hariq. Allah itu fakir. Kita merasa mampu melakukan ini, ternyata semua Allah yang gerakkan. Kita ini tidak ada kesanggupan. Kita belajar, bersyukur Allah kita kasih ilmu. Tidak belajar saja belum tentu kita dapat, apalagi kita tidak belajar memang. Makanya kita harus belajar, kita harus berobat, karena kita mohon wasilah untuk diberikan kesehatan, kesembuhan. Nah, seperti itu. Kita semua kena ini. Tidak usah orang Yahudi dan sebagainya.
Zalika bima qaddamat, demikian itu bima qaddamat, disebabkan oleh apa? Qaddamat aydikum, disebabkan perbuatan tanganmu apapun sendiri. yang kita lakukan, perbuatan itu disebabkan karena tangan kita sendiri. Wa anna Allah, sesungguhnya Allah laisa bizallamin lil abid, sungguh Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kenapa kayak celaka sekali ini? Bukan Allah tidak, bukan Allah zalim sama kita. Itu perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita, tidak usah cari yang lain. Itu perbuatan kita. Itu perbuatan. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun sakit, mohon maaf, bertahun-tahun sakit, itu perbuatan diri kita sendiri. Maka segera bertobat, istighfar, mohon ampun. Ya Allah, banyak nikmat yang saya sudah tidak syukuri. Itu tadi, banyaknya nikmat yang Allah berikan dalam tubuh kita, kita tidak pernah pakai untuk di jalan Allah. Dipakai ini hanya sekedarnya, tapi tidak betul-betul dimaknai. Ternyata Allah kasih semua ini tangan dan sebagainya. Nah, ini merujuk semua nanti. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah, ahida ilaina, telah memerintahkan kepada kami, Allah nu'mina, agar kami tidak beriman di rasulin, kepada seorang rasul, hatta ya'tiyana bi qurban, sebelum dia mendatangkan kepada kami qurban, ta'kuluhun nar, yang dimakan api. Ya, ini orang-orang Yahudi, mohon maaf, selalu menjadikan alasan-alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Banyak alasannya. Qul qad ja'akum, katakanlah wahai Muhammad, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rusul, seorang rasul, min qabli, sebelumku, bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, wa billadzi, dan membawa apa-apa yang kuntum, yang kalian sebutkan, falima qataltumuhum, kenapa kalian membunuhnya, in kuntum shadiqina, jika kalian betul-betul orang-orang yang betul, jika kalian betul-betul orang yang benar. Jadi mereka tidak menganggap nabi-nabi yang lain. Dia selalu menunggu mana nabi yang mendatangkan itu. Pada semua nabi mendatangkan kebaikan. Fa'in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau juga Muhammad, faqad kudziba rusul, maka mereka telah mendustakan seluruh rasul-rasul min qablika, seluruh rasul-rasul sebelum kau. Siapapun yang menolak Nabi Muhammad, otomatis dia semua menolak mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ini zaman ini yang tidak percaya dengan baginda Rasul. Jauh bil bayyinati, mereka datang dengan membawa mujizat-mujizat yang nyata, rasul-rasul yang sebelum Nabi, was-zubur, membawa kitab Zabur, wal kitabil munir, dan kitab-kitab yang memberikan penjelasan yang munir, yang sempurna. Ya, kita masuk kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut. Kita biasa terkenalkan mendatangkan kematian atau merasakan yang namanya kematian. Za'iqah itu terjemahan sederhana itu kita biasa pakai dalam bahasa itu azub. Azub itu saya mencicipi. Azub halqa. Saya cicipi hasil makan. Kalau dicicipi itu bagaimana? Sedikit. Apa bedanya dicicipi dengan dimakan? Sedikit. Ya? Sedikit. Kalau dicicipi itu sedikit. Kalau dimakan banyak. Banyak. Dicicipi itu katanya sedikit. Nah, jadi yang namanya al-maut itu dicicipi. Jadi apa sebenarnya dicicipi? Rasa sakitnya sakaratul maut yang dicicipi itu sedikit ya, seperti mencicipi makanan. Nah, jadi yang sebenarnya bikin kita cemas proses sakaratul maut itu. Kita akan merasakan mencicipi sakaratul maut. Nah, sakit enggak? Katanya sakit. Ya, karena kalau melihat riwayat
riwayat ada nabi yang seperti Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam mempunyai sahabat yaitu malakul maut. Pernah dia rasakan bahwasanya akan disempurnakan tuwafauna. Apa yang disempurnakan? Ujurakum, balasan-balasan kalian. Semua yang kita lakukan kebaikan akan pun dibalas sempurna oleh Allah. Yaumal qiyamah, hanya nanti pada hari kiamat. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan semua balasan-balasan kita sampai hari kiamat. Jadi ini kalau penafsiran ayatnya dahulukan dengan kalimat telah dicabutnya watak. Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu akan tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan disempurnakan balasan-balasan amalnya, pahalanya akan tetap diberikan sampai masuk hari kiamat. Olehnya kita seakan-akan diberikan buku tabungan amal itu masih terbuka, walaupun sudah meninggal itu terbuka terus sampai hari kiamat. Menunggu apa? Menunggu orang-orang yang masih hidup di dunia, yang melakukan kebaikan, yang mengirimkan pahala kebaikannya untuk kita. Ini masuk terus di rekening pahala, masuk terus sampai hari kiamat. Jadi orang-orang yang sudah di alam barzakh itu terbuka terus rekening pahalanya. Maka ketika kita bersedekah atas namanya itu masuk. Kita baca Quran, mengirimkan doa, itu masuk sampai terbuka sampai kiamat. Nanti ditutup kalau sudah kiamat. Faman zuhziha, barang siapa yang zuhzih anin nar. Zuhzih itu seperti kayak biasa kalau dalam zahzi kalau itu zahzi di pinggir. Kalau zuhzih itu malah dijauhkan, jauh. Kita dijauhkan, barang siapa yang dijauhkan anin nar dari neraka, wa udkhila, maka dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, dan inilah kemenangan yang sejati. Ini kemenangan yang sempurna. Inilah yang betul-betul disebut menang. Inilah yang betul-betul disebut sukses. Inilah yang betul-betul mendapatkan kemenangan dan sebagainya, keberuntungan, kebahagiaan ketika kita sudah berhasil masuk ke dalam surganya Allah. Dan kita belum tahu apakah kita sudah masuk surga ataupun kita ini masih mengumpulkan amal-amal kebaikan. Wa mal hayatud dunya, tidak adalah kehidupan dunia di dunia ini illa kecuali mataul, kesenangan, al-ghurur yang memperdaya. Semua kehidupan dunia ini, apapun yang kita rasakan saat ini adalah sebuah mata ghurur, kesenangan yang memperdaya. Capek-capek kumpulkan uang, ternyata itu memperdaya. Capek-capek membangun karir, ternyata itu memperdaya. Banyak anak sukses semua diangkat, ternyata itu memperdaya. Ya, memperdaya semua ternyata. Sahabat-sahabat, teman-teman memperdaya semua. Semua kehidupan kita itu kecuali hanya kesenangan yang memperdaya kita. Kalau kita tidak betul-betul perhatikan diri kita untuk ibadah yang terbaik kepadanya, maka kita pun akan terlepas, tidak mendapatkan kemenangan yang sehati kita. Faqad faz, tidak mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Jadi nanti betul-betul menang kalau bisa husnul khotimah dari dunia ini. Jadi kehidupan kita ini bukan siapa paling cepat kaya, siapa paling lama, bukan. Siapa paling hebat dan siapa paling pintar, tidak ada semua. Yang paling itu siapa yang bisa nanti mendesain kehidupannya bisa husnul khotimah. Ini yang tidak ditahu bagaimana caranya. Apa kita semua kita fokus ibadah yang terbaik. Kalau saat ini mengaji ibadah, mendengarkan ibadah. Nanti lanjut lagi setelah itu ya lakukan ibadah. Lanjut, la tublaghunna fi